Mandeh terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Koto 11 Tarusan, berbatasan langsung dengan Kota Padang. Kawasan Teluk Mandeh dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar 67 km dari Kota Padang. Jauh sebelum abad ke-16, pesisir selatan dihuni oleh masyarakat dari pedalaman Sumatera atau hulu sungai Batanghari, dan sebagian lagi dari daerah Indojati atau Air Pura. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang Rupit, pelarian dari daerah Sungai Pagu, Muara Labuh, yang kemudian menyeberang ke Pulau Pagai. Pada era ini, banyak terjadi ekspansi dan migrasi dari masyarakat Dare atau Luhak Nantigo. Diduga kuat, wilayah pesisir selatan, Tarusan, dan Bandar Sepuluh sudah didiami oleh masyarakat dari Indrapura, karena kerajaan dari Teluk Air Pura sudah eksis semenjak abad 9 Masehi. Pada tahun 1523, di Painan sudah berdiri sebuah surau atau lembaga pendidikan agama di Minangkabau. Dan pada saat itu juga Cingkuak di Painan menjadi pelabuhan kapal internasional yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Jalur barat Samudra Hindia di belahan barat Pulau Sumatera adalah jalur tersibuk, sebagai pulau emas incaran para penjajah samudra dan sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal di masanya. Pulau Cingkuak menjadi basis Belanda untuk lalu lalang kapal yang keluar masuk kawasan pesisir Bandar Sepuluh. Perairan ini menjadi saksi bisu kejayaan jalur rempah yang diperebutkan berbagai bangsa Eropa yang membawa hasil emas dari nagari tambang Bungo Pasang Painan. Kini, Teluk Mandeh menyisakan peninggalan arkeologi seperti benteng-benteng pertahanan Belanda dan peninggalan arkeologi bawah air hingga bangkai kapal Belanda yang karam di perairan Teluk Mandeh. Peninggalan arkeologi di Teluk Mandeh tidak hanya menjadikan tempat destinasi wisata, tetapi membuka sejarah yang terdapat di dalamnya. Salah satunya sejarah kapal bolongan Nederland ini. Bolongan Nederland adalah merupakan kapal kargo Belanda yang dibuat pada tahun 1915 dengan dimensi sebagai berikut. Kapal bolongan Nederland dinakodai oleh Kapten M.L. Beverling melakukan pelayaran dari Eropa menuju Indonesia. Awalnya kapal bolongan Nederland dirancang sebagai kapal kargo, namun beralih fungsi sesaat sebelum kedatangan tentara Jepang. Kapal bolongan Nederland sering terlihat di perairan Teluk Mandeh sebagai kapal transportasi penjabat kolonial Belanda. Kapal bolongan Nederland ini bukan korban dari peperangan antara Indonesia dan Belanda, tetapi akibat pertikaian antara Belanda dan Jepang yang saat itu menjadi sekutu Jerman. Beberapa hari sebelum tenggelamnya kapal bolongan Nederland, terjadi peristiwa tragis yang melibatkan ketawanan berkebangsaan Jerman yang didalangi oleh Belanda. Atas dasar balas dendam, pihak Jepang yang saat itu menjadi sekutu Jerman menemui kapal bolongan Nederland di sekitar Teluk Mandeh. Pada akhirnya kapal ini tenggelam setelah dibombardir dari udara oleh pesawat tempur tentara Jepang pada serangan udara tahun 1942.
Sekarang kapal bolongan Nederland ini menjadi spot diving favorit bagi para penyelam dan turis yang ingin melihat bangkai kapal ini secara langsung. Selain akses yang dekat, story dan keunikan kapal bolongan Nederland menjadi daya tarik utama bagi turis untuk berkunjung. Bangkai kapal ini berada di kedalaman 17-22 meter di dasar laut, tepat di muara sungai Kampung Mandeh. Bangkai kapal ini patah menjadi dua bagian, dinding dan lambung depan kapal. Sebagian badan kapal sudah terbenam di dasar lumpur. Kapal bulungan Nederland terbuat dari material besi seperti bagian lambung kapal, lubang palka, jendela, haluan, dan buritan kapal. Dan bangkai kapal sampai saat ini masih dalam keadaan utuh. Kapal ini terdiri dari dua lantai, diantaranya lantai dipisahkan oleh jendela-jendela dan tiang besi. Bagian sisi kanan dari kapal ini masih terlihat sekitar 5-8 meter dari permukaan lumpur. Namun sisi sebelah kiri hanya terlihat sekitar 2-3 meter. Posisi miring di dasar laut dengan kepala kapal mengarah ke arah samudra atau arah barat. Begitu banyak cerita dan mitos di kalangan masyarakat, namun semua sirna ketika kita melihat keindahan benda arkeologi di bawah laut ini. Sebuah benda arkeologi yang akan menjadi saksi sejarah dengan keindahan dan keunikannya yang wajib kita jaga sehingga bisa menjadi tempat wisata yang menarik dan menjadi salah satu aset sejarah bagi kita. Mandeh memang bukan gugusan pulau yang besar, tapi Mandeh menyimpan sejarah atau sepenggal kisah yang akan kita bisa bagi kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budayanya. Peninggalan kapal bolongan Nederland ini merupakan warisan budaya yang bernilai penting bagi Indonesia. Hendaklah kita bersama-sama melestarikannya demi anak cucu dan bangsa Indonesia.